Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya berdoa hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Minggu ini kita sedang membahas sebuah tema tentang menabur dalam roh. Dan renungan hari ini akan saya mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang anak muda sedang berjalan bersama dengan gurunya melewati pegunungan yang luas. Setelah melewati perjalanan panjang, anak muda ini keletihan. Dan di tengah keletihannya dia berteriak, "Aku capek." Tiba-tiba dari balik gunung keluar suara yang sama, "Aku capek." Anak muda ini kebingungan. Dari mana sumber suara itu? Dan dia berkata, "Hei, siapa kamu?" Tidak lama keluar suara yang sama. "Hei, siapa kamu?" Semakin bingung anak muda ini. Dia tidak tahu dari mana suara itu dan membuat dia bingung. Kemudian gurunya menghampiri dia. Gurunya melakukan hal yang sama. Lalu gurunya itu berteriak, "Hai anak muda, kamu kuat." Keluar suara yang sama dari balik gunung. "Hai anak muda, kamu kuat." Kemudian diulangi lagi sekali lagi oleh gurunya. Dikatakan, "Kamu bisa. Kamu hebat." Maka dari balik gunung keluar suara yang sama. Semakin bingung anak muda ini dari mana suara itu. Kemudian si guru ini menjelaskan bahwa suara itu dinamakan gema. Ia menambahkan bahwa gema layaknya sebuah kehidupan. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, kita harus menabur yang baik. Dan akan berlaku sebaliknya. Kalau kita melakukan yang kurang baik, maka akan terjadi apa yang kurang baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, cerita ini menggambarkan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Galatia. Dikatakan dalam Galatia 6 ayat ke-7, "Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Berbicara tentang hukum tabur tuai, dikatakan di kalimat yang terakhir, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setiap orang yang menabur pasti mengharapkan sebuah tuaian yang baik. Amin. Tuaian yang baik. Tidak ada seorang penabur yang berharap hasil tuaian yang kurang baik. Semua berharap sesuatu yang baik yang akan dihasilkan dari taburan mereka. Dan Rasul Paulus melanjutkannya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan. Perhatikan ayat yang ke-8 dikatakan, "Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Di ayat yang ke-8, Paulus menjelaskan ada dua jenis taburan ternyata yang diberikan atau yang seringkali dilakukan oleh orang. Pertama, menabur dalam dagingnya. Artinya, sesuatu yang ditabur, sesuatu yang keluar dari hidup seorang. Keluar dari daging, keluar dari keinginan-keinginan daging. Artinya, menabur hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya. Memuaskan egonya. Melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Di dalam Galatia 5 ayat 19-21 kita dapat menemukan beberapa contoh perbuatan daging seperti hawa nafsu, perselisihan, iri hati, amarah,
dan lain-lain. Bapak Ibu bisa baca nanti secara terpisah. Jadi apa yang keluar dari hidup seseorang kalau dia menabur dalam daging, itu semua untuk kepentingan dirinya sendiri. Semua dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau seorang memberi supaya mendapatkan pujian atau pengakuan, kalau seorang berbuat baik supaya ia dihargai, kalau seorang mau melayani supaya kelihatan rohani, semuanya untuk kepentingan diri sendiri. Orang-orang yang menabur dalam daging tidak akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Tetapi ayat firman Tuhan tadi mengatakan bahwa tapi sebaliknya, orang yang menabur dalam daging akan berdampak pada kematian, bahkan kebinasaan dari dagingnya. Yang kedua, Paulus juga menjelaskan bahwa ada orang-orang yang menabur dalam roh. Orang-orang yang terus berusaha mempraktekkan, menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Kita bisa lihat buah-buah roh itu dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua adalah buah-buah roh yang dapat dihasilkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan menabur dalam roh tidak hanya akan membangun kehidupan rohani kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Menabur di dalam roh tidak hanya akan membangun kehidupan rohani dan iman percaya kita, tetapi juga akan membangun kehidupan orang lain. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, orang akan diberkati, orang akan bertumbuh dengan kehidupan orang-orang yang menabur di dalam roh. Menabur dalam roh berarti terus-menerus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selama kita hidup di dalam tubuh ini yang adalah daging, akan selalu ada peperangan di dalam roh, dalam pikiran kita. Tanpa sadar kita memuji orang, tapi sesungguhnya kita agak iri dengan keberhasilan orang itu. Atau kita masih seringkali mengikuti hawa nafsu, kedagingan kita, emosi kita, amarah kita, masih sering muncul dalam setiap keseharian kita. Atau kemalasan untuk datang ke gereja, kemalasan untuk hadir di dalam komsel, kemalasan untuk terlibat melayani pekerjaan Tuhan, atau kemalasan untuk merenungkan firman Tuhan. Saya berdoa pagi ini, biar setiap kita diingatkan dan diberikan kemampuan untuk menabur di dalam roh. Oleh karena itu kita harus mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, agar kita dapat mengalahkan setiap keinginan daging, setiap kedagingan kita, dan terus menabur di dalam roh yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.